Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, ini pertemuan kedua di mata kuliah filsafat. Ya, sebelumnya kita pernah kuliah. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kegiatan perkuliahan. Oke, sebelumnya Anda sudah mempelajari bahan yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian juga Anda sudah mendengarkan penjelasan ya dari materi yang Bapak sampaikan. Pertemuan hari ini ya kita membahas mengenai filsafat ya. Ini pengantar dulu. Pengantar di situ Anda mempelajari arti filsafat apa ya. Kemudian juga tadi Anda mempelajari perkembangan filsafat. Kemudian juga Anda mempelajari peran dari filsafat itu seperti apa. Kemudian juga Anda mempelajari cabang-cabang filsafat tadi ya. Kemudian juga Anda mempelajari tentang metode-metode di dalam filsafat ya. Jadi tadi Anda mempelajari mulai dari artinya, definisi dari filsafat itu apa. Ya, kalau Anda perhatikan di situ terdiri dari dua suku kata ya, philos dan sophia. Ya, philos itu artinya apa, philos? Suka ya, suka. Kalau sophia? Kebajikan. Kebijaksanaan, Pak. Kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan atau kebaikan. Cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebaikan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari esensi filsafat itu sendiri adalah ya berpikir, ya pekerjaan berpikir untuk mencari hakikat dari sesuatu, ya mencari hakikat dari sesuatu. Sesuatu itu adalah kebijaksanaan, sesuatu itu adalah kebaikan, gitu, ya. Karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu berpikir. Kenapa Anda berpikir? Kenapa kita berpikir untuk mencari tahu dari sesuatu yang kita pikirkan? Ya, kita mencari tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang resikonya besar, mana yang resikonya kecil, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, begitu ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas dan yang lainnya begitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu. Anda berpikir untuk mencari tahu. Ya, Anda berpikir untuk memutuskan ini pantas atau tidak, ini baik atau tidak ya. Ini bijak atau tidak dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya adalah pekerjaan dari filsafat seperti itu ya. Itu pekerjaan dari filsafat. Tadi di di awal kultum begitu ya, di awal kultum teman Anda tadi siapa yang kultum? Saya Pak Faizal, Pak. Faisal, Pak Faisal. Faisal? Iya, Pak. Ada surat Al-Ghoshiyah. Surat ke-88 ayat 17, 18, 19. Nah, kalau kita perhatikan dari artinya di situ ya, kita sebetulnya disuruh untuk berpikir ya. Kita disuruh untuk berpikir bagaimana unta diciptakan, berpikir bagaimana langit ditinggikan gitu ya dan seterusnya. Jadi sebetulnya pekerjaan berpikir ini, pekerjaan filsafat ini adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah begitu ya. Kita harus berpikir, berpikir dan juga berpikir. Kenapa kita harus berpikir? Karena memang ya kita harus mencari hakikat dari sesuatu. Ya, mencari kebenaran, mencari sesuatu yang memang paling benar, paling bijak, ya, paling pantas, paling sesuai dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau itu pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang Allah sukai, begitu ya, berarti ketika Anda mencoba untuk berpikir, memikirkan sesuatu, pasti akan ada eh, pahala begitu ya, akan ada pahala, akan ada kebaikan yang tentunya nanti akan berdampak positif bagi diri Anda, begitu ya. Ya termasuk kegiatan belajar begitu ya, kegiatan belajar mencari tahu itu sebetulnya adalah pekerjaan filsafat juga. Anda belajar dalam rangka dalam upaya untuk mencari tahu ya, mencari tahu sesuatu dan itu adalah salah satu
pekerjaan dari filsafat gitu ya. Tadi philos adalah suka, kemudian sophia adalah kebijaksanaan. Jadi di dalam Al-Qur'an juga kita diperintahkan sebetulnya untuk hal tersebut. Ya, berpikir bagaimana unta diciptakan. Karena di balik itu ada banyak sekali hikmah, ada banyak sekali pelajaran, ada banyak sekali ibroh yang memang bisa didapatkan. Ya, itu baru dari unta, ya, belum dari hal-hal yang lain, begitu ya, belum dari hewan-hewan yang lain, gitu. Di situ Allah mengibaratkan hanya pada unta itu sebetulnya memberikan sebuah pesan bahwa silahkan pelajari juga yang lain selain unta, begitu ya. Ada banyak hewan yang lain, ada banyak juga objek yang lain, tumbuhan, begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam surat Al-Alaq juga sama, di situ kita diperintahkan untuk membaca. Ya, kita diperintahkan untuk membaca. Untuk apa kita membaca? Untuk mendapatkan pengetahuan, ya, untuk mendapatkan pengetahuan. Membaca itu kan macam-macam, ya. Anda melihat, Anda membaca. Anda meraba, juga Anda membaca. Anda mendengar, Anda juga membaca. Anda melakukan riset, juga Anda membaca. Misalkan Anda melakukan penelitian, gitu ya. Melakukan riset, penelitian tentang misalkan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan bakteri X, begitu ya. Ketika Anda melakukan riset, dapat hasil, itu adalah kegiatan membaca juga, kegiatan ikro juga. Jadi ya Anda bisa bayangkan begitu ya, Anda bisa bayangkan dengan kita ikro, dengan berpikir, berfilsafat, ada banyak kebaikan, ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang memang bisa nanti kita dapatkan, gitu ya. Karena kan sesuatu itu kan tidak langsung, ilmu itu kan tidak begitu saja ada dalam pikiran kita kan ya. Tidak oleh Allah misalkan lantas Anda langsung tahu, Anda langsung paham gitu ya. Di situ kita diperintahkan untuk berikhtiar, ya, ikhtiarnya bisa berpikir karena kita memang diberikan akal dan pikiran, begitu ya. Kemudian kita membaca menggunakan mata kita, menggunakan kulit kita. Karena kan kalau di dalam IPA ya, di dalam biologi, observasi itu tidak hanya dilakukan oleh mata. Selama ini mungkin Anda berpersepsi begitu ya, punya persepsi observasi itu dengan apa? Dengan mata. Padahal dengan tangan kita bisa melakukan observasi. Dengan lidah kita bisa melakukan observasi. Dengan hidung kita bisa melakukan observasi. Dengan telinga kita bisa melakukan observasi. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa meraba, ya. Misalkan Anda bisa mendapatkan fakta, informasi bahwa permukaan batangnya itu licin, permukaan batangnya adalah kasar, itu kan dari perabaan, ya, dari kulit kita yang punya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi tekanan, gitu. Kemudian juga kita bisa merasakan, ini rasanya pahit, ini rasanya asin, ini rasanya manis, dan lain sebagainya dari indera pengecap yang kita miliki, begitu ya. Jadi observasi itu adalah menggunakan berbagai bentuk alat indera, sehingga nanti ya semakin banyak alat indera yang kita gunakan akan semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Anda misalkan melakukan observasi terhadap jahe, kalau hanya dilihat berarti Anda hanya bisa melihat saja bentuknya bagaimana, ya, warnanya bagaimana. Tapi kalau Anda pegang, ada fakta data tambahan yang bisa Anda peroleh. Oh, ternyata permukaannya kasar. Permukaan dari rimpang jahe itu kasar. Kemudian Anda potong, ya. Kemudian Anda bau, ya. Anda dekatkan ke indera hidung Anda akan mendapatkan informasi yang lain. Oh, ternyata baunya seperti ini, gitu. Anda potong lagi, kemudian Anda kecap, ya, Anda rasakan, Anda akan mendapatkan fakta atau data yang lain. Oh, ternyata rasanya seperti ini, gitu. Jadi di dalam IPA, di dalam biologi itu yang namanya observasi seperti itu, ya. Dan informasi itu nanti sangat berharga, sangat penting untuk Anda melakukan proses berpikir, ya.
Jadi ya filsafat itu ya salah satu aktivitasnya adalah tadi berpikir. Berpikir itu ya bisa lahir, bisa muncul ketika Anda melakukan observasi. Ya, observasi terhadap alam semesta. Anda boleh jadi setiap hari mendapatkan informasi atau pengetahuan. Ketika misalnya Anda dari rumah pergi ke kampus, Anda dari rumah pergi ke sekolah, Anda melihat tumbuhan, melihat orang lain di situ, berpapasan dengan orang lain dan lain sebagainya, ya, Anda bisa bayangkan ada banyak sekali informasi yang didapatkan di situ. Ya, Anda misalkan jalan nih dari rumah, keluar dari rumah pergi ke kampus. Jalan keluar melihat tumbuhan. Ya, melihat tumbuhan, daunnya warnanya hijau. Kalau misalkan Anda punya rasa ingin tahu yang tinggi, mungkin dalam benak pikiran Anda, kenapa sih daunnya warnanya hijau? Kemudian ada tanaman yang lain, kenapa sih daunnya ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah? Ya, sebelumnya Anda sudah pernah belajar mungkin bahwa di dalam daun itu ada klorofil yang menyebabkan daunnya berwarna hijau. Tapi daun yang lain, ya, tanaman hias tertentu daunnya berwarna kuning, daunnya berwarna merah, daunnya berwarna ungu dan warna-warna yang lain. Mungkin dalam benak pikiran Anda ada pertanyaan, kenapa ini daunnya berwarna merah, ada apa? Itu apakah bisa melangsungkan proses fotosintesis juga kalau misalkan daunnya merah? Dan seterusnya, begitu ya. Jadi ya setiap hari Anda berpikir begitu ya terkait dengan fenomena-fenomena yang Anda dapatkan dalam kehidupan keseharian Anda. Begitu ya. Ya termasuk ketika Anda berinteraksi dengan teman Anda juga begitu ya. Kenapa sih si ini mah kayak gini? Kenapa sih si itu mah seperti itu? Ya, kok bisa ya ada orang kayak gini begitu ya. Itu adalah sebuah pekerjaan berpikir juga. Dan ketika Anda melakukan itu berarti ya Anda sudah melakukan pekerjaan filsafat. Jadi ya filsafat itu seperti itu ya. Anda nanti sebagai seorang pendidik, sebagai seorang calon guru, salah satu pekerjaan Anda adalah berpikir bagaimana caranya ya materi yang nanti Anda sampaikan kepada peserta didik bisa dengan mudah dipahami, dicerna oleh peserta didik. Dan itu juga salah satu pekerjaan dari filsafat, ya. Jadi mencari hakikat, mencari sesuatu yang paling benar, ya, yang paling benar. Ya, termasuk ketika nanti Anda merencanakan sebuah pembelajaran, Anda kan berpikir, ini caranya bagaimana nih biar siswa dengan mudah memahami. Kira-kira nanti medianya apa? Apakah media gambar, apakah media asli, atau media apa? Begitu yang harus nanti Anda sediakan untuk membantu peserta didik memahami materi. Itu juga pekerjaan filsafat. Karena kan Anda mencari tahu di situ. Mencari tahu hakikat. Kira-kira yang paling baik yang mana? Yang paling benar yang mana? Yang paling tepat yang mana? Jadi filsafat itu seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat konteksnya, kita lihat dari sisi definisinya. Jadi boleh jadi setiap hari Anda sebetulnya melakukan pekerjaan sebagai seorang filosof, ya, sebagai seorang filsafat. Jadi ketika Anda berpikir, ya Anda sedang berfilsafat sebetulnya. Kenapa berpikir tadi? Untuk mencari hakikat, ya, untuk mencari hakikat. Mencari tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Begitu ya. Dan tadi Anda sebagai seorang calon guru nanti salah satu pekerjaannya ya berpikir dan berpikir untuk mencari tahu hakikat dari sesuatu. Mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke, kemudian juga tadi Anda mempelajari tentang perkembangan filsafat ya. Jadi filsafat ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman, begitu ya. Filsafat sekarang ya beda sekali dengan filsafat zamannya Aristoteles, zamannya Plato dulu begitu. Dulu ya ilmu pengetahuan sangat terbatas. Ya, dulu ilmu pengetahuan sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang yang
kalau kita perhatikan yang namanya informasi, ilmu pengetahuan begitu terbuka, begitu sangat tersedia, sangat banyak sekali ya. Dulu pemikiran bahwa substansi yang utama yang ada di alam ini terdiri dari air, udara, angin, tanah. Pemikiran itu menjadi sesuatu yang luar biasa dulu. Ya. Zamannya Aristoteles, zamannya Plato, pemikiran bahwa esensi dari alam semesta ini terdiri dari udara, api, tanah, dan yang lainnya itu menjadi sebuah pemikiran yang luar biasa. Tapi sekarang semua orang bisa berpikir seperti itu. Ya, Anda pun bisa berpikir hal yang sama seperti dulu ilmuwan di zamannya memikirkan itu begitu. Ya, jadi yang namanya ilmu pengetahuan perlu Anda pahami, perlu Anda ketahui selalu berkembang. Artinya tidak mutlak. Boleh jadi ya sekarang pengetahuan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tapi boleh jadi juga esok hari, lusa, ya bulan depan, tahun depan pengetahuan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau misalkan ditemukan data yang baru, fakta yang baru begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan itu ya tidak mutlak. Beda dengan informasi yang ada pada kitab suci. Ya, pada Al-Qur'an. Kalau pada Al-Qur'an kita yakini bahwa informasi-informasi yang ada di Al-Qur'an kebenarannya mutlak. Ya, kebenarannya mutlak. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu berkembang. Terus berkembang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada informasi baru, data baru ditemukan, bisa memperkuat atau bisa juga meruntuhkan. Gitu ya. Malah meruntuhkan satu teori misalkan. Begitu. Jadi Anda nanti harus hati-hati kalau ingin mengaitkan ilmu pengetahuan dengan Al-Qur'an. Kenapa harus hati-hati? Karena itu tadi, pengetahuan mah boleh jadi hari ini dianggap benar, tapi esok hari lusa dianggap tidak benar. Gitu. Bahaya nanti kalau misalkan memang kita kaitkan nih, kemudian tidak hati-hati mengaitkan, kemudian ditemukan data baru, pengetahuannya dianggap tidak benar, apakah nanti otomatis ayatnya dianggap tidak benar juga, gitu ya. Jadi makanya harus hati-hati di situ, ya. Jangan sembarangan ya ketika Anda mengaitkan antara ayat dengan ilmu pengetahuan, begitu. Harus sangat hati-hati karena memang keduanya punya karakter yang berbeda. Ilmu pengetahuan berkembang kalau informasi yang ada pada kitab suci itu sifatnya mutlak. Ya, kalau mutlak ya benar 100%. Itu yang memang harus kita yakini begitu ya. Itu yang memang harus kita yakini. Yakin ya? Al-Quran 100% benar informasinya? Yakin? Yakinnya berapa persen? Yakin Pak, 100%. 100%. Oke, bagus ya. Dan harus ditunjukkan juga dalam perilaku. Ya, harus ditunjukkan juga dalam perilaku. Oke, kalau kebenaran kitab suci itu kan sebetulnya kapasitasnya iman begitu ya. Untuk mempercayai itu kapasitasnya adalah iman. Iman kalau Anda perhatikan sifatnya fluktuatif. Kadang mungkin kepercayaan kita 100, tapi di satu waktu bisa 80, bisa 70, bisa 60, bisa 20, naik lagi misalkan ke 100, ya, kemudian turun lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, misalkan ya Anda mungkin familiar dengan satu hadis la taghdab walakal jannah. Artinya apa? Jangan marah maka bagimu la taghdab walakal jannah. Apa artinya? Jangan marah maka bagimu surga, Pak. maka bagimu surga. Mau surga enggak? Mau. Syaratnya apa di situ?
Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Oke. Jangan marah. Masih suka marah? Masih suka marah? Masih suka kesal? Iya, Pak. Oh, iya. Masih. Nah, itu kan berarti ya keyakinannya masih kurang dari 100% begitu ya. Oke, kalau misalkan kondisinya konteksnya di dunia begitu ya, Anda mau nggak dikasih rumah? Rumahnya ya rumah mewah begitu ya, di belakangnya ada danau, depannya juga view-nya danau. Mau nggak dikasih rumah seperti itu? Mau. Syaratnya jangan marah. Syaratnya jangan marah. Pasti Anda akan mengupayakan untuk bisa dapat rumah itu, ya mau di apapun ya nggak akan marah begitu. Ya, nggak akan marah. Ya sama gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan konteks hadis tersebut, ya surga nanti kondisinya, keadaannya akan lebih indah daripada itu begitu ya, lebih indah daripada itu, tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan keyakinan kita 100% berarti ya sampai kapanpun dalam keadaan seberat apapun ya tidak akan marah gitu ya, kalau misalkan memang kita punya keyakinan yang sangat yakin, keyakinan yang luar biasa begitu. Dulu kan zamannya sahabat seperti itu. Ya, zamannya sahabat mereka kepercayaannya, keyakinannya 100%. Jadi ketika ada disuruh apa langsung gitu ya. Seperti Siti Khadijah istri Rasulullah. Dulu kan orang yang paling kaya di Mekah. Tapi ketika menikah dengan Rasul menjadi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali karena memang hartanya semuanya diserahkan, digunakan untuk dakwah, membantu dakwah Rasulullah. Anda bayangkan orang yang tadinya paling kaya menjadi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi karena beliau bisa seperti itu karena memang punya keyakinan, punya iman yang sangat luar biasa begitu. Ya. Oke, tadi Anda juga mempelajari tentang peranan filsafat begitu ya, cabang filsafat, metode filsafat. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Silakan Alwan. Pas saya mau bertanya perihal berpikir positif, karena kan dalam Islam mau berprasangka baik atau buruk itu kan tidak diperbolehkan. Sedangkan berpikir positif itu juga kita berpikir positif bahwa orang itu sebenarnya yang ada, apakah itu termasuk tidak boleh? Apakah itu termasuk? Bahkan kadang ramalan juga kan ada yang benar, ada yang salah gitu. Gitu, Pak. Oke, kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka karena sebagian dari prasangka adalah Dosa, Pak. Sebagian dari prasangka adalah dosa. Gitu ya. Dalam agama kita, dalam Al-Qur'an kan diperintahkan seperti itu. Ya, jadi nggak boleh walaupun prasangkanya memang benar gitu. Ya, walaupun prasangkanya itu adalah benar. Jadi nggak boleh kita berprasangka. Ya, kita nggak boleh berprasangka. Gitu. Ya, dalam dalam berfilsafat juga memikirkan sesuatu kita nggak boleh berprasangka. Kalau misalkan nggak ada bukti kita nggak boleh mengeluarkan sebuah pernyataan, gitu ya. Jadi Anda boleh silakan mengungkapkan sesuatu kebenaran kalau misalkan memang ada buktinya, ada datanya, ada faktanya. Kalau misalkan tidak ada nggak boleh, ya. Nanti si informasinya bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang tidak valid karena nggak ada faktanya, karena nggak ada datanya, gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi dalam aktivitas filsafat juga memang tidak dibenarkan kalau misalkan Anda mengungkapkan sesuatu tapi nggak ada buktinya, nggak ada datanya. Jadi kalau misalkan hanya berdasarkan prasangka itu tingkat kebenarannya paling rendah. Ya, tingkat kebenarannya paling rendah.
Kecuali kalau misalkan Anda sajikan data, fakta, ya, baru nanti akan meningkat tingkat kebenarannya, gitu. Ini datanya, ini faktanya, ya, baru boleh, ya, kalau misalkan memang kondisinya seperti itu. Ya, terkait dengan ramalan, ya tadi, ya banyak ya orang yang melakukan kegiatan aktivitas meramal. Biasanya dukun kan ya yang meramal itu. Ya, sebagian dari ramalan adalah prasangka juga begitu ya. Prasangka yang memang tidak bisa dibenarkan kalau misalkan tidak ada bukti. Oke, memang di dalam sains, di dalam IPA kita boleh berprasangka, boleh meramal boleh, tapi harus ada data-data sebelumnya. Ya, harus ada data-data sebelumnya yang memang itu jadi informasi yang dijadikan dasar untuk meramalkan kejadian berikutnya. Begitu. Ya, misalkan gini, kalau misalkan keadaannya panas, begitu ya, kemudian langit mendung, ya, kemudian sangat panas suhunya, bisa kita prediksi beberapa saat kemudian akan turun hujan, gitu. Itu adalah sebuah ramalan yang empiris, ramalan yang didasarkan pada data-data yang memang dia terpola, begitu ya, terpola. Misalkan contoh yang lain begitu ya, contoh yang lain, suhu itu ya berkorelasi terhadap penguapan. Kalau suhunya 20, penguapannya misalkan 10. Kalau suhunya 25, penguapannya 15. Kalau suhunya 30, penguapannya 20 misalkan. Nah, kalau suhunya 35, maka penguapannya berapa? Pasti akan lebih dari 25 tingkat penguapannya. Itu adalah ramalan yang memang dibenarkan di dalam sains karena memang ada pola sebelumnya. Ya, semakin suhunya meningkat, maka tingkat penguapannya juga semakin tinggi. Nah, dari data itu kita bisa memprediksi. Dari data itu kita bisa meramalkan. Jadi bukan ramalan-ramalan yang seperti dukun lakukan. Kalau yang dukun lakukan kan tidak punya dasar, ya. Kalau dukun kan biasanya minta bantuannya ke siapa? Untuk meramalkan mereka punya minta bantuan sebetulnya. Minta bantuannya ke siapa? Jin atau syaitan. Jin. Ya? Jin. Jin itu yang nanti akan mencari informasi ke langit. Ke Lauh Mahfud. Karena kan semua takdir, ya, suratan takdir Anda kan disimpan semuanya di di aras, ya, di Lauh Mahfud. Dan jin itu biasanya mencuri-curi informasi ke sana. Makanya sering dikejar oleh bintang yang bercahaya, oleh meteor. Itu diceritakan di dalam Al-Quran ada ya. Jadi bintang jatuh itu sebetulnya bukan sekedar dia meteor jatuh begitu ya, ada maksud. Salah satu maksudnya adalah mengejar jin-jin yang ingin mencuri informasi. Gitu. Makanya kadangkala dia dapat informasinya, kadangkala juga tidak begitu ya. Makanya apa yang dikatakan dukun kadangkala juga salah, kadangkala juga benar. Gitu. Cuman ya nggak boleh kita meminta bantuan ke jin karena itu akan melunturkan keyakinan kita gitu ya, akan melunturkan keyakinan kita terhadap kekuatan Allah yang Maha Kuasa begitu. Ya nggak boleh ya bekerja sama dengan jin karena itu pasti akan mengurangi keimanan gitu ya, akan mengurangi keyakinan kita terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Makanya hati-hati ya kalau misalkan nonton film yang ada tokoh-tokoh jinnya di dalamnya begitu ya. Kalau bisa ya dihindari begitu ya, karena ya kalau kita nonton berarti mendukung gitu ya. Oke, itu jawabannya, Alwan. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Bapak, Hilda mau bertanya. Silakan, Hilda. Tadi di PowerPoint kan ada poin tentang 3 asumsi ilmu mengenai objek empirik. Nah, kalau asumsi itu kan artinya perandai-andaian ya Pak.
Ya, maksud dari 3 asumsi itu teh apa? Jadi masih belum paham gitu. Mau minta contohnya biar lebih paham gitu, Pak. asumsi itu anggapan. Yang Tadi Anda mengatakan eh, apa namanya pengandaian, ya. Sebetulnya nggak salah pengandaian juga. Tapi kalau kita lihat konteksnya pada sains, asumsi itu adalah anggapan, ya, anggapan dasar, anggapan yang punya dasar. Kita boleh berasumsi, berandai-andai, tapi ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Baru itu dibenarkan, dibolehkan di dalam sains, gitu, ya. Misalkan gini, ada sebelumnya penelitian yang mengatakan seperti ini, cahaya berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung, gitu, ya. Misalkan ada orang yang sudah melakukan penelitian bahwa cahaya ini berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung. Sekarang kalau pada tanaman tomat gimana? Apakah cahaya berpengaruh juga? Oke, nah dari situ Anda boleh memiliki anggapan dasar atau asumsi bahwa pada tomat juga cahaya bisa berpengaruh, gitu. Padahal sebelumnya belum ada penelitian yang pada tanaman tomat, gitu, ya. Tapi sebelumnya sudah ada penelitian orang lain yang meneliti misalnya ya bahwa cahaya ini berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung. Sekarang kalau pada tomat bagaimana? Kalau misalkan belum ada orang yang melakukan penelitian pada tanaman tomat, kemudian Anda punya anggapan bahwa pada tanaman tomat juga ya boleh jadi mungkin akan sama pengaruhnya begitu ya seperti pada tanaman jagung. Nah, berarti itu Anda punya asumsi. Ya. Nah, asumsi itu ya nanti akan meningkat ya levelnya kalau misalkan Anda melakukan penelitian. Anda eksperimen ya pengaruh cahaya pada tomat. Kemudian hasilnya sama dengan jagung. Jadi yang tadinya asumsi nanti akan jadi fakta, akan jadi data ilmiah, pengetahuan ilmiah. Kalau misalkan sudah dilakukan risetnya, begitu. Ya. Jadi betul tadi berandai-andai, tapi harus punya dasar. Ya, kalau dalam sains, kalau dalam IPA itu ya seperti itu. Harus ada fakta, data empirik yang mendasari asumsi atau anggapan dasar tersebut. Begitu. Oke, ada yang lain? Pak izin ini apa teh? Izin bertanya lagi ya. Boleh, silakan. Ini 3 asumsi itu teh ada salah satu asumsinya yang gini, yaitu kita menganggap semua kejadian itu kebetulan. Itu maksudnya gimana, Pak? Oke, gimana? Diulangi. Di PowerPoint yang Bapak kasih teh kan ada 3 asumsi ilmu mengenai objek empirik. Nah, salah satunya teh asumsinya tentang menganggap semua kejadian itu kebetulan. Di PowerPoint yang tadi Bapak sampaikan. Menganggap bahwa suatu kejadian itu Kebetulan. adalah kebetulan. Oke, ada anggapan. Jadi asumsi itu dia punya level, ya. Asumsi itu punya level. Ada yang memang tingkat validitasnya atau kepercayaannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ya, kalau misalkan kita boleh beranggapan, tapi nggak punya dasar, gitu ya, nggak punya dasar, itu bisa kita anggap asumsi, tapi levelnya rendah, gitu. Kalau misalkan ada dukungan data fakta, tapi sedikit, boleh jadi nanti asumsinya dia sedang posisinya. Ya, kita berasumsi tapi punya data yang lengkap, ya, yang mendasari asumsi itu, ya berarti si asumsi kita levelnya itu tinggi. Jadi yang tadi itu sebetulnya itu adalah sebuah asumsi. Bahwa sesuatu itu terjadi secara kebetulan itu adalah sebuah asumsi juga. Posisinya sebagai sebuah asumsi, begitu. Yang boleh jadi mungkin levelnya rendah, gitu. Kayak dulu begitu ya, orang beranggapan bahwa tikus itu kan dari bahan-bahan bekas, dari kain,
ya, dari kotoran yang dicampur kemudian nanti bisa menghasilkan tikus begitu. Ya, orang dulu berasumsi seperti itu. Ada buktinya begitu ya. Jadi ketika barang-barang bekas kita tumpuk, kain kita tumpuk, kotoran kita masukkan ke situ, nanti akan keluar tikus. Orang beranggapan bahwa tikus berasal dari situ awalnya, gitu. Ya. Ya, itu yang namanya pengetahuan berkembang, gitu ya. Boleh jadi dulu itu dianggap sebagai sesuatu yang benar, gitu ya. Karena ada bukti, ada fakta. Tapi ya semakin ke sini ya pengetahuan semakin berkembang, informasi juga semakin berkembang. Oh, ternyata tikus bukan dari situ begitu ya. Bukan dari bahan-bahan bekas, dari kain bekas, kemudian dari kotoran yang ditumpuk, kemudian jadilah tikus. Tidak seperti itu. Begitu, ya. Jadi ya asumsi itu seperti itu, ya. Bisa berlevel-level, ya tergantung dari dia punya bukti empirik atau tidak, gitu ya. Punya bukti empirik atau tidak. Kalau misalkan punya bukti empirik, berarti ya level asumsinya bisa sedang, bisa juga tinggi, begitu. Oke, itu barangkali. Makasih Pak. Oke, minggu depan kita masih berbicara terkait dengan ini, begitu ya. Kita nanti akan bahas mengenai pengetahuan, ya, kemudian juga apa itu pengetahuan, kemudian juga definisi dari ilmu pengetahuan, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Jadi bahan ajarnya masih yang ini begitu ya. Jadi kalau misalkan tadi belum sempat semuanya terbaca, belum sempat semuanya dipelajari, Anda boleh lanjutkan. Jadi minggu depan kita masih membahas bab terkait dengan yang ini begitu ya. Tadi kan kita bahas mengenai filsafat, artinya, cabangnya, ya, kemudian yang lainnya. Kemudian kita masuk nanti ke pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya, mulai dari nanti definisi pengetahuan itu apa, ilmu itu apa, pengetahuan itu apa, kemudian ilmu pengetahuan itu apa, begitu, ya. Baru nanti masuk ke PowerPoint yang tadi ditanyakan oleh teman Anda, ya, oleh Hilda, ya. Oke, itu barangkali untuk pertemuan hari ini ya. Anda masih punya satu aktivitas, ada kuis. Jadi setelah ini Bapak akan sampaikan link kuisnya di WA Group. Ya, di WA Group. Jadi silakan setelah ini Anda stay tune di WA Group. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.